Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 6. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum belajar kita akan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita melanjutkan bab 3 tentang bangun ruang, Ustazah akan mengulas kembali tentang bab pertama, yaitu bilangan bulat. Nah, di sini nanti kita akan belajar kembali cara membaca dan menulis bilangan bulat, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, serta operasi hitung bilangan bulat. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini sudah Ustazah gambarkan. Ini ada garis bilangan. Nah, yang dinamakan bilangan bulat itu adalah 1, 2, 3, 4. Sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Nah, di mana jika angka yang berada di sebelah kanan 0 itu dinamakan bilangan positif. Dan jika bilangan yang berada di kiri 0 itu dinamakan bilangan negatif. Nah, sekarang coba kalian buka buku paket kalian. Di sini kita akan mengulang sedikit ya. Karena kemarin saya perhatikan kalian masih ada yang belum paham tentang letak bilangan bulat. Nah, bagaimana cara menuliskan bilangan bulat? Seperti yang Ustazah terangkan tadi, jika bilangannya positif, berarti berada di sebelah kanan 0. Jika bilangannya negatif, berarti berada di sebelah kirinya 0. Sekarang coba kalian perhatikan contoh 1.1 halaman 7. Untuk menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan, harus diperhatikan langkah-langkah seperti dahulu. Kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, jika ada contoh, tentukan bilangan bulat yang lebih dari 4 dan kurang dari 6, seperti contoh 1.4 di halaman 9 di buku paket kalian. Nah, bilangan yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari positif 6. Kita perhatikan di garis bilangannya lebih dari negatif 4. Nah, berarti sekarang Ustazah jelaskan terlebih dahulu. Jika arahnya ke kanan, maka itu nilainya akan semakin bertambah banyak. Contohnya 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Sedangkan jika melangkahnya ke kiri atau mundur, maka nilainya akan semakin sedikit. Contohnya dari 0 ke negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Di sini disuruh menentukan nilai yang lebih dari negatif 4. Berarti berada di sebelah kanannya atau kirinya negatif 4. Nah, yang lebih dari negatif 4 berarti berada di sebelah kanannya negatif 4. Nah, berarti itu ada negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Ini angka-angka atau bilangan yang lebih dari negatif 4. Karena apa, Cah? Suatu misal, ada satu buah semangka. Jika dibagi dengan 2 orang teman kalian, maka bagiannya akan separuh-separuh. Tapi jika dibagi dengan 4 teman kalian, maka semangka yang separuh itu akan diiris lagi menjadi 4. Dan jika ada teman kalian ada 6, berarti diiris lagi menjadi 6 bagian. Nah,
Berarti semakin banyak teman kalian, bagiannya semakin sedikit. Contohnya seperti ini. Jika dibagi 1, berarti ini lebih besar. Jika dibagi 2, berarti mendapatkan separuh-separuh. Jika dibagi 3 atau dibagi 4, berarti bagiannya lebih kecil lagi. Nah, yang dimasukkan seperti itu. Jadi, yang lebih dari 4 itu adalah mulai dari negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Dan yang bilangan kurang dari 6. Sekarang kita lihat yang bilangan positifnya. Yang kurang dari 6, kita melangkah ke angka 6 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kurang berarti mundur. Berarti yang kurang dari 6 mundur ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 ke 0 lagi. Berarti yang kurang dari 6 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Itu cara menentukan bilangan bulat. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 12, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Di situ ada beberapa contoh, ada bilangan di dalam kotak-kotak. Mungkin yang itu kalian insya Allah sudah bisa, nggih. Di sini ada yang sudah ada isinya 503 titik-titik 505. Nah, ini tinggal mengurutkan saja. Di sini berarti sebelum 503 berapa, ini berapa, dan di tengah-tengahnya sini yang setelah 503 ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, saya kira itu sangat mudah sekali, ya. Sekarang kalian buka contoh 1.6 halaman 15. Menentukan, membandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Gunakan tanda seperti ini. Ini jika tandanya seperti ini, berarti ini lebih dari. Jika tandanya seperti ini, berarti kurang dari. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Nah, coba kalian perhatikan contoh di sini. Negatif 10 dengan negatif 6. Karena ini garis bilangannya ada 9 sampai 9 angka, kita gunakan yang 9 saja. Negatif 9 dengan negatif 6. Di sini, ya. Negatif 9 dengan negatif 6. Nah, di sini yang namanya negatif berarti mundur sesuai dengan angka yang ada di soal. Dari mulai angka 0 berarti mundur. Seumpama negatif 9 dengan negatif 6. Ini lebih besar yang mana? Ayo kita lihat menggunakan garis bilangannya. Kita mundur sampai ke negatif 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketemunya di sini, negatif 9. Dan negatif 6-nya negatif 6-nya berada di sebelah kanan angka negatif 9. Seperti yang Ustazah kasih contohkan tadi, jika ada semangka 1 dibagi dengan beberapa anak dengan sedikit teman kalian, maka akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Tapi jika teman kalian ada banyak, berarti bagiannya semakin sedikit. Nah, berarti negatif 9 ini terletak di sini dan negatif 6 berada di sebelah kanannya negatif 9. Berarti setiap melangkah ke kanan itu akan menjadi semakin besar. Nah, di sini dari negatif 9 melangkah ke kanan 1, 2, 3, ketemu negatif 6. Berarti negatif 9 itu kurang dari negatif 6.
Jika dibalik, negatif 6 lebih dari negatif 9. Itu untuk caranya untuk membandingkan bilangan bulat. Nah, anak-anakku semua, untuk pembelajaran kali ini Ustazah akhiri sampai di sini. Semoga kalian semua lebih paham, lebih mengerti. Tapi jika masih ada di antara kalian yang belum paham, bisa langsung japri ke Ustazah masing-masing. Jika kalian tidak ada pertanyaan ataupun tidak ada yang bertanya langsung kepada Ustazah masing-masing, berarti Ustazah anggap kalian semua sudah mengerti. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, sholat 5 waktu, dan patuh kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.